Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Oppo A9 2020 teman-teman. Ini handphone sebelum saya nyalakan itu handphonenya menyala sendiri. Dan tadi sempat ada keluar logo Oppo ya teman-teman. Dan selang beberapa detik itu ada notifikasi tanda petir dan kabel USB. Oke, jadi penyebab kerusakan ini itu ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama itu adalah di bagian yang saya tunjuk, yaitu tombol on off atau tombol power. Ketika handphone itu harus kondisinya mati, seharusnya tidak keluar notifikasi tanda cas atau tanda petir kabel USB seperti itu ya teman-teman. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger. Saya colokkan menggunakan charger, itu kabel USB yang saya gunakan tidak bisa masuk. Masuk sedikit lalu terlepas kembali seperti ini teman-teman. Dan juga keluar notifikasi tanda petir terus-menerus berkedip. Jadi kerusakan besar kemungkinan ada dua faktor, yaitu di bagian pertama tombol power dan yang kedua konektor chargernya. Oke, yang menyebabkan handphone itu berkedip logo notifikasi charger itu disebabkan oleh tombol power teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses pembongkaran dulu, yaitu kita panasi dulu di bagian backdoornya untuk mempermudah pembongkaran. Perhatikan, sebelum saya bongkar itu handphonenya masih saja berkedip tanda petir dan kabel USB ya teman-teman. Bukan dari kehabisan baterai. Kalau kehabisan baterai otomatis handphone nggak bakal ada keluar notifikasi cas ya teman-teman. Kalaupun baterai lemah atau baterai habis, kalau kita paksa nyalakan otomatis handphone seperti itu tadi, karena kita menggunakan tombol power. Apabila kita tidak menggunakan tombol power atau tidak menekan tombol power, seharusnya handphone itu tidak keluar notifikasi tanda petir ya teman-teman. Kita bongkar dulu untuk di bagian backdoor dan kita lepas sidik jarinya atau kabel fleksibel fingerprint. Perhatikan, masih saja berkedip logo charger ya teman-teman. Kita bongkar dulu untuk di bagian bezel atau di bagian tulangan tengah. Oke, untuk di bagian tombol volume dan juga tombol luar on off itu tadi lepas. Kita coba untuk cek dulu di bagian ini. Yang saya tunjuk itu adalah bagian fleksibel tombol power. Ketika kita melepas fleksibel tombol power, otomatis notifikasi tanda petirnya atau tanda notifikasi chargernya akan hilang ya teman-teman, karena terkoneksi sama tombol power yang seolah-olah berfungsi sendiri atau menekan sendiri. Kita lepas dulu untuk di bagian mesin dan kita koreksi di bagian ini, yaitu di bagian tombol power dan juga bagian ini ada papan charger atau PCB chargernya. Oke, perhatikan di bagian lubang soket konektor charger itu saya coba untuk kasih senter untuk melihat kondisi di bagian dalam soketnya. Itu ada beberapa pin kaki yang rusak teman-teman, dan juga ada beberapa kaki itu sepertinya terdapat korosi yang habis kemasukan air. Kita langsung saja untuk proses pengecekan. Kita lepas dulu untuk fleksibel mainboard, lalu kita lepas PCB atau pampat chargernya. Kita lepas dulu untuk seal pelindung chargernya. Perhatikan di bagian ini, yaitu khususnya di bagian soket konektor charger terdapat jamur atau sisa dari korosi bekas kemasukan air. Oke, setelah kita lepas semua untuk membongkar infonya, sekarang kita kerjakan satu persatu dulu. Yaitu yang pertama kita perbaiki di bagian tombol power ataupun tombol on off ya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian itu adalah bagian penutup pelindung tombol power. Di situ ada switch konektor mata dari tombol power ya teman-teman.
Setelah kita lepas untuk fleksibelnya, kita cek. Ternyata short ya teman-teman, alias konslet. Seharusnya tidak terhubung untuk di bagian pin pada jalur on off nya. Setelah kita cek itu ngeground atau short atau konslet ya teman-teman. Jadi seolah-olah jalurnya terhubung sendiri. Sekarang kita lepas untuk di bagian yaitu switch mata tombol power. Di situ jika kita lepas, kita akan mendapatkan seperti ini, yaitu lempengan logam di dalam switch mata tombolnya. Oke, terdapat sisa korosi, kita bersihkan dulu. Untuk membersihkan di bagian dalam yaitu jalur positif dan jalur negatif pada tombol powernya. Oke, setelah itu kita bersihkan, dan kita bersihkan juga di bagian lempengan logam, yaitu pada switch mata tombol power yang ada di bagian dalam tombol powernya. Kita bersihkan. Di situ ada dua lempengan logam ya teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita pasang ulang dan kita presisikan ke bagian tombol power. Kita gunakan lem sedikit saja untuk pemasangan ulang, yaitu stiker pada penutup tombolnya. Oke, lalu kita gunakan solasi tipis agar switch mata tombol powernya itu tidak mudah lepas ya teman-teman. Oke, kita potong, lalu kita cek ulang yaitu jalur pada switch mata tombol powernya, yaitu sisi positif dan negatifnya. Setelah kita kerjakan tidak short ya teman-teman, sudah tidak konslet lagi seperti awal tadi, yaitu saling terhubung untuk jalur positif dan jalur negatif. Apabila kita tekan pasti akan nyala seperti ini. Oke, jika kita tidak menekan otomatis tidak bakal terhubung ya teman-teman. Dari awal tadi setelah kita cek itu sebelum kita kerjakan ternyata jalurnya terhubung atau konslet atau short. Setelah kita kerjakan jalurnya sudah tidak short, dan kita lanjut untuk proses pengerjaan berikutnya yaitu di bagian soket konektor chargernya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian soket konektor charger itu di bagian dalamnya banyak korosi dan ada beberapa pin kaki konektor yang patah masuk ke dalam, yang menyebabkan saat kita menghubungkan kabel charger itu terlepas sendiri teman-teman. Sekarang kita proses untuk mengerjakan. Kita gunakan blower dengan suhu panas di angka 2,5 untuk menghilangkan yaitu lem pada charger atau bagian soket konektor chargernya. Dengan hati-hati karena di bagian belakang soket itu ada beberapa komponen teman-teman, serta yang paling penting itu adalah di bagian mikrofon. Di bagian lubang mikrofon usahakan tutupi melindungi lubang dari mikrofon atau melindungi mikrofon itu sendiri, tujuannya agar tidak putus atau tidak mati untuk mikrofon atau perekam suaranya teman-teman. Setelah kita angkat soket konektor chargernya, kita rapikan di bagian pin kaki konektor yang ada di PCB, yaitu dengan cara kita gunakan flux sambil kita ratakan menggunakan Goodwick teman-teman. Setelah kita ratakan menggunakan Goodwick, kita bersihkan dan kita kasih flux sedikit untuk memberikan tenol yang baru. Kita gunakan untuk tenol pasta atau timah cair teman-teman. Lalu kita ratakan seperti ini, tujuannya untuk meratakan kaki konektornya dan juga memberikan tenol yang baru. Berikutnya kita siapkan untuk soket konektor yang baru, yaitu khusus buat Oppo A9 2020 ataupun bisa dipakai sama Oppo A5 2020 teman-teman. Kita kasih flux sedikit dan kita gunakan tenol cair atau tenol pasta, dan kita kasih tenol atau kita solder ulang di bagian soket konektor atau pin kaki konektornya. Tujuannya untuk mempermudah pemasangan teman-teman. Jangan lupa untuk proses pemasangan kita lindungi dulu menggunakan solasi anti panas. Tujuannya agar tidak meleleh teman-teman. Yang paling penting itu adalah di bagian lubang dari mikrofon. Sekali lagi, kalau pengerjaan seperti ini tidak hati-hati bisa bikin mikrofon mati atau perekam suara tidak bisa aktif teman-teman. Setelah kita presisikan, kita tekan halus.
dan kita tunggu hingga dingin dulu, baru kita bersihkan sisa fluknya. Untuk panas blower kita gunakan panas dengan ukuran 2,5 ya teman-teman. Lalu kita solder ulang untuk mempresisikan pin kaki konektor ke bagian PCB. Tujuannya agar kaki pinnya bisa terkoneksi secara rata teman-teman. Oke, setelah kita solder ulang, kita bersihkan, hasilnya seperti itu. Kita buang untuk solasi anti panasnya dan kita bersihkan PCB-nya. Setelah kita bersihkan, kita gunakan lem hijau atau lem PCB atau lem pelapis PCB ya teman-teman. Kita lindungi di bagian pin kaki konektornya agar suatu saat nanti kemasukan air itu tidak bikin HP konslet atau short. Oke, setelah kita lindungi, kita keringkan menggunakan lampu UV. Setelah beberapa menit kemudian, kita cek untuk kondisi setelah kita selesai pengerjaan. Untuk soketnya di bagian kaki konektor sudah terpasang presisi ya teman-teman. Oke, untuk penggantian soket konektor charger sudah selesai. Tapi jangan senang dulu, nanti kita akan cek yaitu menyalakan handphonenya atau kita koneksikan menggunakan charger dulu. Apakah bisa terhubung untuk chargernya, dan juga tombol power atau tombol on off nya bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita perbaiki. Serta untuk yang paling penting di bagian perekam suara atau fungsi dari mikrofon. Jika kalian tidak kepengen ribet untuk pengerjaan seperti tadi, kalian bisa mengganti langsung satu set, yaitu penggantian fleksibel sama penggantian PCB chargernya. Tapi kalau kepengen menggunakan yang original, alangkah baiknya dikerjakan seperti metode yang saya perbaiki seperti tadi teman-teman. Oke, saya hubungkan charger masih 1% baterainya. Kita sambil merakitnya dan juga sambil kita cek untuk pengisian baterainya sudah nambah di angka 6% teman-teman. Alhamdulillah untuk pengisian dayanya sudah sukses dan mengisi dengan normal, serta sudah tidak keluar notifikasi tanda petir lagi atau tidak ada notifikasi pengisian charger tanpa kita menekan tombol power. Oke, kita selesaikan untuk pengerjaannya. Kita rakit untuk pemasangan fleksibel sidik jari atau fingerpin, kita kasih segel dan kita gunakan lem secukupnya saja untuk proses pemasangan backdoor atau tutup belakang teman-teman. Oke, kita pasang untuk tutup belakang dan sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil pengecekan ulang. Kita koneksikan menggunakan charger. Oke, sudah keluar notifikasi charger ada di angka 12%. Kita tunggu sebentar apakah bisa nambah dengan normal. Alhamdulillah sudah nambah di angka 24% teman-teman. Jadi untuk pengisiannya charger sudah normal. Dan kita sekarang untuk proses pemasangan yaitu tempered glass atau anti gores. Oke, sambil menunggu casnya mengisi ada di angka 26%. Sambil juga kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk memastikan kondisi handphone ini restart atau bisa loading masuk menu teman-teman. Oke, sudah loading dan sudah masuk menu, ada di notifikasi 27% dengan kondisi handphone menyala. Jadi positif untuk pengisian baterai sudah kembali normal teman-teman. Dan juga fungsi dari tombol on off atau tombol power bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita lanjut untuk pengecekan yaitu mikrofon atau perekam suara. Cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba. Cek tes dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes dicoba 1 2 3 dicoba. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari perekam suara bisa berfungsi dengan normal. Sekarang kita cek fungsi dari perekam video teman-teman. Cek
cek tes di coba lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di coba lu 1 2 3 dicoba. Di coba lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes di coba lu 1 2 3 dicoba lu. Oke, alhamdulillah untuk perekam video dan perekam suara atau fungsi dari mikrofon bisa masih berfungsi dengan sangat baik. Serta kita cek lagi fungsi dari pengisian baterai. Ada di angka 31% dan sudah nambah dengan normal teman-teman. Semoga tutorialnya selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.